Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Tresna Sari, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Pendengar yang budiman, yang jelas saya nggak sendiri. Hadir untuk mengasuh rubrik ini, Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'atus Sholihah di Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, pendengar yang budiman, maraknya opini kesetaraan gender atau emansipasi wanita membuat sorotan negatif terhadap hukum ketaatan istri kepada suaminya. Hukum ketaatan seorang istri dalam Islam seperti taat kepada perintah suami, izin bila mau keluar, izin jika puasa sunnah, izin bekerja dan yang lainnya juga dituduh sebagai upaya mendiskriminasi perempuan. Bila suami melarang istrinya keluar rumah buat bekerja misalnya, maka dipandang sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Atau jika suami memaksa istrinya menutup aurat dengan menggunakan jilbab dan kerudung ketika keluar rumah, maka dipandang sebagai pelarangan terhadap hak asasi manusia. Nah, bagaimana sebenarnya ketaatan seorang istri kepada suami menurut pandangan Islam? Dan apakah benar hukum Islam itu menindas kaum perempuan? Oke pendengar, kita akan bahas setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Di tengah malam yang sunyi, ku rendahkan hati demi kebenaran hakiki. Ku buka lembaran suci kalam ilahi sebagai lentera hati.
hati. Ya ilahi Rabbi, arahkanlah hati ini dengan petunjukmu, cahayamu. Ya Allah yang maha suci, sayangilah hamba ini dengan pelayanmu, kasihmu. Ku berdoa Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada di rubrik Keluarga Sakinah bersama saya, Resna Sari dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, pembina kajian Mar'atus Sholihah di Pusat Pengembangan Islam Bogor. Dan kali ini kita membahas topik tentang ketaatan istri kepada suaminya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, kita dengarkan dulu reportase lapang dari Fatimah Az-Zahra berikut ini. Reportase. Sekarang saya sedang berada di kawasan Jalan Pora Sinang Barang Loji Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Tita. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah seorang istri itu ketika keluar rumah harus izin kepada suaminya? Oh iya, bagi saya harus izin dahulu. Tapi tentu izin itu bisa saja fleksibel ya. Artinya saya biasanya minta izin pada suami karena saya bekerja. Pak, bila saya pulang bekerja telat, saya ada keperluan yang penting yang berkaitan dengan sekolah, boleh tidak saya pergi tanpa harus selalu bilang terlebih dahulu. Dan itu biasanya izin itu akan keluar sekali untuk selamanya asal kita bertanggung jawab. Sudah ada akad. Nah, apakah hukum ketaatan kepada suami itu berat, Bu? Bagi saya pribadi tidak ya. Itu justru akan menjadi satu hal yang membatasi kita dan mengingatkan kita. Bukan membatasi tapi mengingatkan bahwa pada sebenarnya kita itu adalah seorang perempuan. Kodratnya sudah jelas gitu ya. Jadi sama sekali tidak berat. Nah, menurut Ibu, bila ada seorang istri yang bekerja di luar rumah tanpa restu suaminya, bagaimana pendapat Ibu? Lebih baik ia coba konsultasikan dulu lah dengan suami, dengan beri penjelasan betapa baiknya kalau ia bekerja, apa positifnya, lalu suami mungkin memberikan negatifnya. Nah, itu pertimbangkan baik-baik. Hanya kalau lebih banyak negatifnya, lebih baik tidak. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pendapat orang-orang feminis yang mengatakan hukum ketaatan itu berarti menindas perempuan? Mungkin itu pendapat kaum atau golongan perempuan yang mengatakan bahwa emansipasi wanita itu harus selalu sama segala-galanya dengan kaum laki-laki. Bagi saya, emansipasi itu boleh, tetapi dengan tidak lepas dari kodratnya sebagai seorang perempuan. Emansipasi tidak harus selalu di luar rumah, di dalam rumah juga itu penting. Jadi kalau ketaatan pada suami itu merupakan suatu hal yang mutlak. Pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Ibu, mungkinkah ada seorang istri yang justru bahagia bila mampu melaksanakan hukum ketaatan itu dengan sebaik-baiknya? Insya Allah, termasuk saya sendiri akan bahagia. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Jalan Pora Sinang Barang Loji Bogor. Fatimah Az-Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Ya, terima kasih kepada Fatimah Az-Zahra yang atas laporannya. Baik, kita telah sama-sama mendengar pendapat salah seorang anggota masyarakat mengenai ketaatan istri kepada suaminya. Nah, kita langsung aja bincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti.
Ya, Ustazah, kalangan feminis atau biasa disebut juga dengan aktivis perempuan memandang hukum-hukum yang terkait dengan ketaatan istri kepada suami itu sangat menyiksa perempuan. Nah, bagaimana selayaknya seorang muslim memandang tentang masalah ini? Mbak Tresna dan pendengar budiman, pandangan seperti tadi tentu harus kita cermati terlebih dulu ya. Atas dasar apa sih khususnya mereka kalangan feminis itu menyatakan kalau hukum Islam yang mengharuskan istri taat pada suaminya dianggap penindasan atau penyiksaan ya? Kalau cara pandang yang digunakan mereka itu adalah sekularisme liberal dan tidak mau terkekang oleh aturan-aturan Allah, maka bisa jadi ya bentuk ketaatan tadi itu akan sangat menyiksa perempuan. Apalagi bila yang menjadi standar adalah manfaat dan materi. Coba bayangkan ya, kalau misal istri itu keluar rumah harus izin, saum sunnah juga harus izin, bekerja pun harus minta izin. Nah, mereka pandang izin itu merupakan pengekangan terhadap kebebasan perempuan. Bagi kalangan barat, ini jelas melanggar HAM. Nah, tentu HAM yang didasarkan pada sudut pandang liberalisme tadi ya. Nah, menurut HAM, setiap orang bebas menentukan apa yang ingin dilakukannya. Ya, karena cara pikir tadi tidak berlandaskan Islam, tentu kaum muslimin tidak boleh mengambilnya, apalagi mempercayai sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau ada opini semacam tadi, yaitu hukum taat istri pada suami dianggap menyiksa perempuan, ini jelas merupakan provokasi terhadap umat Islam. Nah, semestinya seorang muslim itu mengatakan begini terhadap hukum-hukum Islam itu ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat ya. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Lalu tentang ketaatan terhadap suami itu sendiri. Nah, ketaatan yang seperti apa bagi seorang istri, dan apakah ada dalilnya tentang penjelasan hal tersebut? Iya. Ketaatan yang dilakukan istri pada suami itu ketaatan yang mutlak ya. Tulus, lahir dari lubuk hati. Istri harus menjalankan ya perintah suami sebagai bukti ketaatan dia kepada perintah Allah. Nah, ada nas yang menjelaskan riwayat Anas ya. Pada suatu hari seorang suami ya itu melakukan perjalanan dan dia meminta istrinya untuk tidak keluar rumah. Nah, kemudian terdengar kabar kalau ayah dari istrinya itu sakit. Dan si istri ini meminta izin kepada Rasul untuk menengok ayahnya. Apa yang dikatakan Rasul pada perempuan tadi? Ittaqillaha wala tukhalifi zaujak. Nah, bertakwalah engkau pada Allah, jangan kau menyalahi perintah suamimu. Si istri pulang ya, kemudian tidak lama terdengar kabar kalau ayahnya meninggal. Dan istri ini kembali meminta izin pada Rasulullah untuk menyaksikan jenazah ayahnya. Apa jawaban Rasul? Sama ya, ittaqillaha wala tukhalifi zaujak. Bertakwalah engkau pada Allah, jangan kau menyalahi perintah suamimu. Nah, sampai kemudian ya istri ini, si perempuan tadi itu sama sekali tidak bisa melihat jenazah ayahnya, dan pada esok harinya dinyatakan bahwa Allah telah mengampuni perempuan tersebut karena ketaatan ia pada suaminya. Nah, ini salah satu hadis yang digugat oleh kaum feminis ya, karena tidak masuk logika gitu ya, logika mereka maksudnya ya. Karena betapa tidak masuk akal kalau laki-laki atau si suami itu yang baru saja dikenal oleh perempuan tadi lebih ditaati ketimbang ayahnya yang telah bertahun-tahun membiayai bersama anaknya itu ya, membiayai dia sejak lahir dan juga mendidiknya. Nah, kalau kita pahami dari sini, sebenarnya kepentingan taat itu bukan kepada siapa yang lebih berjasa terhadap perempuan ya, namun kepada siapa Allah memerintahkan taat itu. Nah, jadi pelaksanaan hukum taat ini semata-mata harus dikarenakan Allah saja. Nah, disinilah akal manusia harus kita letakkan untuk memahami perintah Allah sebagai pencipta
yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi akal tidak boleh digunakan untuk menimbang aturan Allah apakah sesuai atau tidak dengan hawa nafsu manusia. Nah ya, jadi ketaatan yang mutlak karena Allah Ta'ala. Ya, tapi kalau misalnya seperti itu, ketaatan yang seperti itu membuat istri itu menjadi terkekang, tertindas, atau menderita. Bukan seperti itu? Tentu saja tidak ya, kalau yang menjadi landasan taat itu adalah keimanan ya. Nah, yakinlah bahwa tidak ada istri yang merasa berat menuruti perintah suami ya kalau dia melakukannya dalam rangka taat pada Allah. Yakin ya bahwa perasaan istri yang taat pada suami karena Allah itu akan merasakan kebahagiaan ya, kepuasan karena sudah bisa menjalankan perintah Allah. Nah, kalau seorang istri sudah merasakan kenikmatan, kebahagiaan dengan taat, pasti tidak akan ada yang merasa menyesal ya, pasti dia akan terus meningkatkan ketaatannya itu karena dia merasakan kebahagiaan ketika melakukan itu, jadi pasti ingin mengulanginya lagi. Nah ini kalau ya yang terjadi adalah taatnya dilandaskan pada keimanan. Nah, ternyata pendengar yang budiman, hukum ketaatan itu tidak membuat kaum perempuan menderita kok. Kenyataannya dari reportase pun banyak yang menganggap tidak sulit taat kepada suami, apalagi kalau dilakukan dengan penuh keimanan kepada Allah, pasti akan bahagia. Lalu bagaimana kalau suami itu justru memerintahkan istri berbuat maksiat? Apa masih harus taat? Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah kita dengar lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Di bawah tak bisa semua harta kita, saat kau pergi jauh dari alam fana, amalnya manusia penolong utama. Di saat hisab datang di depan mata, apa guna kawan mengumpul harta jikalau tidak pandai kita mensyukurinya? Apalah artinya semua harta kita apabila jadi beban ibadah kita. Di bawah tak bisa semua harta kita, saat kau pergi jauh dari alam fana, amalnya manusia penolong utama. Di saat hisab datang di depan mata, apa guna kawan mengumpul harta jikalau tidak pandai kita mensyukurinya? Apalah artinya semua harta kita apabila jadi beban ibadah kita, ibadah kita, ibadah kita. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Tresna Sari, dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti dalam rubrik Keluarga Sakinah.
Dan kali ini kita sedang membahas topik ketaatan istri kepada suaminya. Baik Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita. Ketika seorang suami melarang istrinya untuk melepaskan kerudung ketika keluar rumah, apakah istri tetap harus taat? Ya, baik Mbak Tresna dan pendengar yang budiman. Kalau suami melarang istrinya berbuat maksiat, tentu tidak boleh ia taat. Ya, dalam hadis Rasul dinyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalq. Tidak ada ya ketaatan bagi seorang hamba Allah pada saat itu yang sama dia melakukan kemaksiatan pada Allah. Jadi maksudnya ketika suaminya itu memerintahkan istrinya berbuat kesalahan, maka tidak ada di situ taat istri kepada suaminya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lah yang telah memerintahkan, kalau dari pertanyaan tadi ya, seorang muslimah untuk menutupi auratnya ketika akan keluar rumah. Jadi kan perintah Allah dengan keinginan suami untuk melepaskan kerudung itu kan bertentangan. Nah, maka dalam konteks ini tentu perintah suami tidak boleh ditaati. Ya. Lalu bagaimana kalau seorang suami melarang istrinya untuk berdakwah atau menuntut ilmu misalnya? Apakah istri juga harus tetap taat? Ya. Dalam hal ini kita harus pahami bahwa ketaatan istri pada suami itu ada pada hal-hal yang menjadi hak suami. Yaitu apa? Dalam hal-hal yang termasuk cakupan kebutuhan atau keperluan di antara mereka berdua dalam rangka menegakkan hukum-hukum rumah tangga. Ya, misalkan begini, suami meminta istrinya menyiapkan masakan, ya, karena ia ingin merasakan hasil olahan dari istrinya. Nah, misalkan begini, Mah, tolong siapkan rendang, tolong masakkan rendang, ya. Nah, dalam hal itu istri harus berupaya untuk melakukannya. Ya, betapapun katanya bikin rendang itu tidak mudah gitu ya. Nah, itu harus diupayakan. Kenapa? Karena itu hak suaminya untuk ditaati dan itu kewajiban istri untuk memenuhi ya keinginan tadi. Atau misalkan ketika istrinya meminta izin keluar rumah, suaminya mengatakan, "Kamu jangan keluar dulu deh hari ini, saya ingin ditemani." Nah, itu hak suami, ya. Dan istri wajib memenuhi keinginan suaminya tadi. Nah, namun jika larangan suami ini terkait dengan pelaksanaan kewajiban istri, ya, yang merupakan hak Allah dan Rasulnya untuk ditaati, maka dalam hal ini istri tidak harus taat. Ya. Contohnya apa? Seperti berdakwah, ya, menuntut ilmu. Itu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan yang telah Allah tetapkan. Dalam hal ini, suami tidak ada hak melarang istrinya, karena itu adalah kewajiban istri kepada suaminya. Ya. Nah, meski demikian, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi, yaitu kepada Allah dan Rasulnya, istri harus menempatkan skala prioritas ya, terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dia miliki. Nah, kalau semua pelaksanaan hukum-hukum tadi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah menetapkan aturan terbaik bagi semuanya, termasuk suami dan istri, insya Allah pelaksanaan hukum-hukum tadi itu akan terasa mudah dijalani dan kebahagiaan hidup yang hakiki akan tercapai. Dan yakinlah bahwa hukum-hukum Allah itu bukan untuk mempersulit manusia, insya Allah. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang ketaatan istri kepada suami adalah bagian dari kesempurnaan hukum-hukum Islam dalam menjamin kesakinahan sebuah rumah tangga. Dan tentu saja semua hukum Allah juga harus dilaksanakan agar kasih sayang Allah bisa dirasakan oleh semuanya. Insya Allah kebahagiaan semua pihak akan tercapai. Oke, buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan keluarga. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Tresna Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain dengan bahasa Anda tentunya, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah, Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah mata hati untuk melihat yang sejati. Segala di dunia bisa menyesatkan kita. Dengan fisik nurani sehingga diri terkendali. Perbuatan kita, pikirkanlah akibatnya. Jauhkan dirimu dari iri dan dengki. Hanya kebencian yang akan kau dapati. Hindarkan dirimu dari rasa curiga. Permusuhan akan jadi sumber bencana. Tak akan lama hidup kita di dunia. Kasihi sesama itu lebih berguna. Bukalah mata hati untuk melihat yang sejati. Segala di dunia bisa menyesatkan kita. Bukalah mata hati untuk melihat yang sejati. Segala di dunia bisa menyesatkan kita. Dengar bisik nurani sehingga diri terkendali. Perbuatan kita, pikirkanlah akibatnya. Jauhkan dirimu dari iri dan dengki. Hanya kebencian yang akan kau dapati. Hindarkan dirimu dari rasa curiga. Permusuhan akan jadi sumber bencana. Tak akan lama hidup kita di dunia. Kasihi sesama itu lebih berguna. Tak akan lama hidup kita di dunia. Kasihi sesama itu lebih berguna. Bukalah mata hati, bukalah mata hati, bukalah mata hati. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita.